Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Nabila dengan NIM E11112410706 dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu suku tertua yang ada di negara Jepang, yaitu suku Ainu. Kira-kira mereka siapa sih? Ada masalah apa yang mereka hadapi? Dan bagaimana pemerintah menghadapi mereka? Yuk kita bahas sama-sama. Teman-teman tahu gak sih, ternyata salah satu negara maju di Asia yaitu Jepang memiliki suku asli yang udah ada sejak ribuan tahun lalu, yaitu suku Ainu. Jadi, suku Ainu merupakan penduduk asli Jepang yang berasal dari penduduk kuno zaman Jomon. Mereka diduga bermigrasi dari arah Siberia Timur dan Pulau Sakhalin yang sekarang masuk wilayah Rusia. Dulu, Jepang, Sakhalin, dan Kepulauan Kuril masih terhubung lewat daratan es pada zaman es terakhir. Setelah es mencair, kelompok manusia ini menetap di Pulau Hokkaido ribuan tahun sebelum bangsa Jepang modern terbentuk. Ainu punya ciri khas yang berbeda banget. Kulit mereka lebih terang, rambut lebat, dan budaya mereka sangat dekat dengan alam. Bahasa Ainu juga unik, tidak mirip sama sekali dengan bahasa Jepang modern. Selanjutnya, sekitar 300 sebelum Masehi hingga 300 Masehi, datanglah bangsa Yamato. Mereka merupakan hasil migrasi orang-orang Asia Timur, terutama dari wilayah Korea dan Tiongkok pada zaman Yayoi. Mereka membawa budaya pertanian padi, sistem sosial, teknologi logam yang kemudian menjadi dasar peradaban Jepang modern. Nah, ketika bangsa Yamato mulai memperluas kekuasaan ke Jepang bagian utara pada abad ke-19, kehidupan suku Ainu langsung berubah total. Mereka dianggap sebagai kelompok primitif yang tidak beradab. Pemerintah memaksa Ainu meninggalkan tanah mereka, melarang penggunaan bahasa Ainu, mewajibkan mereka mengikuti gaya hidup Jepang. Berbeda dari Yamato yang bertani, Ainu hidup sebagai hidup yang berburu dan menangkap ikan. Pada masa Meiji, mereka bahkan tidak diakui sebagai warga negara yang setara. Akibatnya banyak budaya dan bahasa Ainu yang hampir punah. Saat ini jumlah suku Ainu di Jepang sangat sedikit, diperkirakan ada sekitar 25.000 orang yang masih tersisa. Kebanyakan tinggal di Hokkaido, tapi ada juga yang menyebar ke kota Tokyo ataupun Sapporo. Mereka juga tidak berani mengakui kalau mereka Ainu karena takut akan diskriminasi. Mereka juga masih menghadapi tantangan sedalam hal ekonomi, pendidikan, dan pelestarian budaya. Meski Jepang dikenal sebagai negara modern, perjuangan minoritas seperti Ainu masih sangat panjang, teman-teman. Pada masa restorasi Meiji, pemerintah Jepang ingin membentuk identitas nasional yang kuat, yaitu Nihonjin atau orang Jepang. Karena budaya Ainu yang dianggap berbeda banget, mereka malah dipaksa berasimilasi. Dan di tahun 1899, pemerintah membuat Hokkaido Farmer Aborigines Protection Act yang katanya untuk melindungi, tapi sebenarnya justru menghapus identitas dan tanah adat Ainu. Dan setelah lebih dari 90 tahun, akhirnya pada tahun 1997, Jepang mencabut undang-undang tersebut dan menggantikannya dengan Ainu Cultural Promotion Act. Hukum ini menandai awal pengakuan terhadap budaya dan hak-hak Ainu, meski saat itu mereka belum diakui secara resmi sebagai penduduk asli. Sampai pada akhirnya di tahun 2019 bulan April, langkah besar pun mulai terjadi ketika pemerintah Jepang secara resmi mengakui suku Ainu sebagai penduduk asli Jepang. Undang-undang baru menegaskan kalau Ainu adalah bagian penting dari keragaman budaya Jepang. Pemerintah wajib melindungi dan memajukan budaya mereka. Ainu berhak melestarikan bahasa serta tradisi mereka sendiri. Pengakuan ini menjadi momen bersejarah setelah ratusan tahun diskriminasi. Namun, walaupun sudah diakui secara hukum, banyak aktivis Ainu yang mengatakan kalau diskriminasi terselubung masih ada. Hanya sedikit orang Ainu yang menempati posisi penting, dan bahasa Ainu pun hampir punah karena penuturnya sangat sedikit. Nah, itu dia cerita tentang suku Ainu. Keren banget ya teman-teman. Kita bisa tahu nih, ternyata di balik modernnya Jepang, mereka menyimpan sejarah tentang
perjuangan, identitas, dan budaya. Ingat, sejarah seperti ini tidak hanya buat diingat, tetapi kita ambilkan sebagai pelajaran. Sebenarnya dengan adanya kita perbedaan, itu malah membuat kita melengkapi satu sama lain dan membuat kita tumbuh kuat secara bersama. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!